Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa belajar bersama walaupun melalui video pembelajaran ini. Pak Hanif doakan mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam bahaya. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang ketiga, yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Silahkan kalian buka buku Al-Islamnya halaman 34. Anak-anak yang berbahagia, iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan bagian dari rukun iman yang ketiga yang wajib kita imani ataupun yang wajib kita percayai. Jadi iman kepada kitab Allah adalah percaya kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul pilihannya. Kitab Allah itu berisi tentang kumpulan-kumpulan dari wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wahyu Allah itu adalah kalam Allah atau ucapan Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Lalu apa saja kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul pilihannya itu, yang tentunya wajib kita imani atau wajib kita percayai? Yang pertama adalah Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk disampaikan kepada kaumnya. Siapa kaumnya Nabi Musa? Kaumnya Nabi Musa yaitu kaum Bani Israel. Kitab Taurat diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina, yang sebelumnya beliau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa selama 40 hari. Isi kitab Taurat itu yakni yang pertama menerangkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menjelaskan tentang bahwa yang wajib disembah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang esa atau yang satu. Kemudian yang kedua tentang janji-janji Allah, dan yang ketiga tentang hukuman-hukuman Allah ataupun ancaman-ancaman Allah. Selain daripada itu, dalam kitab Taurat juga diterangkan tentang akan datangnya Nabi dan Rasul yang terakhir. Siapa dia Nabi yang terakhir? Yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam kitab Taurat itu ternyata juga sudah disebutkan tentang akan datangnya Nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah kitab Zabur. Anak-anak yang berbahagia, kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi siapa kira-kira? Ya, kepada Nabi
Daud alaihi salam. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 163 dan juga surat Al-Isra ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Dawuda zabura. Dan kami berikan Zabur itu kepada Daud. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Zabur ini juga dikenal dengan nama Mazmur, ya, dengan nama Mazmur. Kitab ini masih mengikuti kitab Taurat. Isi kitab Zabur adalah diantaranya tentang doa atau zikir, kemudian pengajaran dan hikmah. Nabi Daud terkenal dengan suaranya yang sangat merdu, ya, suaranya yang sangat merdu. Sehingga ketika beliau membaca kitab Zabur, maka makhluk-makhluk yang lain itu yang mendengarnya itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, Nabi Isa alaihi salam. Dalam kitab Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya sebagai petunjuk dan cahaya. Apa isi kitab Injil ini? Isi kitab Injil ini diantaranya berisi tentang perintah untuk berbuat baik, ya, untuk berbuat baik. Maka dalam kitab Injil ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia untuk senantiasa berbuat baik. Dan dalam kitab ini juga menerangkan akan datangnya Nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, yakni kitab suci Al-Quran, yakni kitab suci Al-Quran yang kita imani kita saat ini. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia, ya, tidak hanya segolongan manusia atau segolongan kaum saja, tapi untuk seluruh manusia di alam semesta ini. Karena Al-Quran merupakan kitab suci yang paling sempurna, ya, kitab suci yang paling sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi Al-Quran ini adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana Nabi Muhammad SAW saat itu sedang menyendiri di Gua Hira memikirkan kerusakan kaumnya, sehingga turunlah ayat atau surat Al-Alaq ayat 1-5 ini. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita percayai. Tetapi dari keseluruhan kitab itu, ya, kitab yang paling sempurna adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Sehingganya kita sebagai umat Islam wajib berbahagia, beruntung
karena kita sudah memeluk agama yang paling sempurna, agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat Pak Hanif sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami, ya, dapat mempelajarinya, sehingganya kalian bisa mengerti dan faham tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani. Demikian aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.